Saudara Muluk, ilmu apa yang you punya? Ilmu manajemen, Pak. Ayo terus terang sama you ya. Segala macam ilmu udah Ayo terapin buat nyelamatin ini perusahaan. Termasuk ilmu you. Hah? You lihat ini buku-buku tebal ini. Lihat. Hah? Ini buku manajemen barat yang paling mutakhir dari Amerika. Ini buku manajemen ala Mao Zedong dari Cina. Ini buku manajemen dari Jepang. Ini buku manajemen gaya Arab. Nggak ada yang bisa nyelamatin perusahaan Ayo, nggak ada. Cuma manajemen jin doang yang Ayo belum terapin. Bukunya nggak ada. Kenyataannya emang begitu, Pak Bul. Kenyataan yang mana? Si Muluk anak Pak Bul dan jutaan lain anak itu yang stres gara-gara nganggur. Haji Sarbini, si Muluk bukan nganggur, dia lagi berusaha. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karyawan di sini sudah full, Pak. Bagaimana kalau Bapak mendaftar, lalu kita kirim ke Malaysia? Jadi TKI. Kelamaan nganggur dia bisa stres. Sian. Dia nggak nganggur, dia lagi berusaha. Beda, nganggur, berusaha, beda. Ya Allah, ampuni kami yang telah menzalimi diri kami sendiri, ya Allah. Orang berpendidikan selalu bisa memecahkan masalahnya. Kita lihat aja nanti. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bu, mau dijual, Bu? Bu, mau dijual, Bu? Bu, tenang ya. Bu, jual minyak goreng makan terus nih. Ya. Sini aja, Bu, tapi pelan-pelan aja, Bu. Si Rohma dan si Muluk saling jatuh cinta, Ji. Jadi sebentar lagi si Muluk bakal jadi mantu Haji Sarbini. Jadi doakan dong. Iya, saya doain dia dapat kerjaan. Amin. Tapi buat saya pendidik itu nggak penting. Nggak penting lah. Begini aja sekarang. Si Muluk mendingan suruh buka sablon tuh. Ini lagi rame orang bikin kaos sama spanduk. Sarjana manajemen masa bikin sablon. Ini belum selesai ini diskusinya. Ya gimana bisa selesai, Ji? Haji Sarbini tetap ngotot, bilang pendidikan itu nggak penting. Dia nggak tahu Jepang maju karena pendidikan. Bul, bawa Jepang, kita ini Indonesia, Bul. Ya Amerika, Inggris, Prancis maju juga karena pendidikan, Ji. Gini, kalau soal pendidikan itu... Penting kan? Enggak penting, enggak. Ya penting dong. Enggak. Ya, Ji. Coba. Lihat. Tuh, pada berebut. Kenapa? Itu karena ketidakadilan. Ini karena pendidikan nggak penting. Ya penting supaya bisa adil, Ji. Enggak. Penting dong. Enggak dong. Yang penting kan si Muluk punya penghasilan. Bisa ngelamar si Rahma. Kalau enggak, si Rahma bisa saya kawinin sama anggota DPR, tau nggak? Waduh, Ji. Enggak. Sabar. Bukan salah saya. Kalau si Jupri sama si Rahma. Gini, Jiji. Si Jupri itu baru calon anggota DPR. Si Jupri. Ah. Masya Allah, Ji. Jupri. Ya.
Ini nih kalau di toko buku 100.000, kalau di sini cuma 30.000. Sejarah bagaimana bangsa kita bisa bikin pesawat terbang. Tanya Haji Rahmat, cacing halal atau haram? Kalau nggak ada lagi pilihan lain buat cari nafkah, kerjakan. Jangan lupa sering-sering minta ampun pada Allah. Minta petunjuk supaya kamu dapat jalan yang lebih baik. Nah, tapi omong-omong, kenapa jadi beternak cacing? Kalau ternak sapi atau unta, bikin kandangnya di mana, Pak Haji? Bagusan juga beternak jangkrik, Bang. Saya lihat di TV, prospeknya bagus. Selain buat makanan burung, juga bisa buat makanan ikan arowana. Ntar abang pikirin lagi deh. Oke, Bang ya. Jangan patah semangat ya. Yuk. Hol, lagi ada proyek apa? Ternak cacing mau nggak lo? Mendingan lu ternak kucing, pelihara nabi tuh. Paling nggak kalau lu nggak dapat untung, lu dapat pahalanya, Mul. Kalau lu mau cepat kaya, lu piara cicak, buaya, sama gurita. Alhamdulillah gue nggak saleh. Si Idam, abangnya si Rahma, yang tamatan Alia sekarang udah punya kios di Cipulir. Dan udah berangkat haji. Adenya Alamsah, yang tamatan Sanawiyah, sekarang udah punya sablonan sama konveksi kecil-kecilan. Insya Allah tahun ini berangkat haji. Ah, Babe, itu melulu yang diulang-ulang. Yang ini hadiahnya motor Yamaha, Bah. Nah, kalau yang ini hadiahnya umroh. Kalau Pipit menang, biar Abah yang pakai. Tapi pajak ditanggung pemenang. Kalau bayar pajaknya jual aja kalung Umi. Mati lagi. Pajak diomongin sih. Gue dong kartu. Pagi-pagi udah mulai. Sul, lo kan sarjana pendidikan, harusnya lo ngajar. Nah lo, mestinya lo jadi direktur. Lo kan sarjana manajemen. Sebuah kapal ikan Jepang membutuhkan tenaga penangkap ikan paus. Gue sarjana manajemen. Panggilan kepada pengemudi Hendrik ditunggu oleh Tuan Talkum. Seorang gadis blasteran keturunan Jawa Jerman membutuhkan pendamping hidup. Kepada pengemudi Hendrik ditunggu Terus? oleh Tuan Talkum di pintu lobi utama. Minimal sarjana muda. Terus? Suku, agama, apa saja. Terusin. Yang penting punya penghasilan tetap. Bang, gak jadi beli korannya. Silakan, Mas. Bang. Sengaja, nanti saya yang bayar. Iya, Mas, mau makan pakai apa? Saya pakai kangkung sama tempe aja, Bu. Tambah opor ayam buat abang ini. Enggak usah. Loh, kenapa? Nggak apa-apa. Nasi mau bang? Enggak. Ada bukaan kios baru di Cipulir. Abangnya si Rahma, si Idam tuh bisa bantu modal buat si Muluk. Dia nggak bakat dagang. Nggak perlu bahkan, yang penting dia mau.
Anak cacingnya dia mau, apa lagi dagang? Ya udah. Bul, pendidikan itu penting. Kalau ada koneksi, kalau enggak percuma. Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Empat kali saya ketangkep, Bang. Keluar, terus nyopet lagi. Gila. Pencopet mesti gitu, Bang. Bang, saya dan teman-teman tinggal di sini. Ayo masuk. Bang, abang itu namanya Muluk. Gua nggak tanya. Sorry, Bang. Siapa dia? Kan tadi udah dibilang. Abang itu namanya Bang Muluk. Dia orang pinter, Bang. Sarjana apa, Bang? Sarjana manajemen. Tuh, kan orang pinter. Mau ngapain nih kemari? Mau ngapain, Bang, kesini? Diam. Diam di situ lo. Lu tanya sama dia. Mau ngapain kemari? Bang, mau ngapain kesini? Mau mengadakan presentasi. Presentasi apa? Multi level marketing. Hah? Bukan. Proposal kerjasama. Dengan banyaknya para pelaku illegal logging yang melarikan diri ke luar negeri, membuktikan bahwa maklar kasus masih marak di institusi para penegak hukum. Ya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Pertanyaannya gampang banget. Apakah tingkatan pemerintahan di bawah provinsi? Apakah itu A. Kecamatan, B. Kabupaten, atau C. Kelurahan? Kabupaten. Hadiah 500.000 dipersembahkan oleh Yamaha, semakin di depan. Tapi jangan lupa ya, pajaknya ditanggung pemenang. 500.000. Nah, udah telepon masuk nih. Ya dengan siapa di mana? Sumi di Brebes. Mbak Sumi apa passwordnya, Mbak? Yamaha semakin di depan. Sip. Nah, sekarang apa nih jawabannya? Apakah A. Kecamatan, B. Kabupaten, C. Kelurahan? Yakin nih, Mbak? Yakin banget. Yakin apa? Coba dipikir. Mungkin B. Kabupaten. C. Kelurahan. Dikasih tahu. Yakin ya? Yakin. Ya, Udah saya salah, kasih ngotot tahu, Mbak, lagi. jawabannya. Yang benar adalah B. Kabupaten. Dicoba lagi lain kali ya, Mbak ya. Bego. Sementara Gak pernah prestasi sekolah olahraga sih. merosot, prestasi korupsi negara kita meningkat pesat. Intinya begini, copet juga harus punya rencana, harus punya tujuan hidup, dan harus punya masa depan. Maksudnya gimana tuh, Bang? Saya akan menjalankan usaha ini secara modern. Hasil nyopet harus dikembangkan ke bidang usaha yang lain, yang aman dan menguntungkan. Sehingga nantinya kalian nggak perlu nyopet lagi. Yang perlu kalian relakan adalah 10% dari hasil yang kalian dapat. 10%. Berapa tuh? Begini, misalnya kalian dapat 1.000, bagian saya 100. Fair kan? Enaknya abang dong. Dengerin. Kita harus menghargai niat baik abang ini. 10% nggak masalah, Bang. Terusin, Bang. Jangan lupa baca bismillah. Iya. Oke, Lagi ngumpul.
pesta ya? Omset lagi tinggi nih. Enak betul abang itu. Ini kan maunya Bang Jarot, Glenn. Yang ngajak dia ke Bang Jarot kan lu. Lu dapat bagian ya? Enggak, gua nggak dapat apa-apa. Swear. Cari muka lo. Lama-lama congor lu gua semperin sendal. Papa Loreng lihat kamu tidak cocok kerja di air. Nelayan bukan pekerjaan yang cocok untuk kamu. Assalamualaikum. Kamu itu cocok Waalaikumsalam. kerja di udara, pilot atau pramugara. Haji Sarbini, Haji Sarbini. Calon mertuamu tetap aja yakin kalau pendidikan itu nggak penting. Papa Loreng akan carikan pekerjaan yang cocok buat kamu. Dijamin manjur. Bikin apa? Proyek, Pak. Proyek apa? Proyek pengentasan kemiskinan. Kamu udah dapat kerja? Terus, jabatan kamu apa? Saya di pengembangan sumber daya manusia. Apaan tuh, Pri? Ikan berenang, Be. Emang anggota DPR masih perlu yang beginian? Oh, perlu, Be. Bisa buat internet. Kita bisa melihat perkembangan dunia. Gue denger kalau mau jadi anggota DPR mesti punya duit gede, benar? Itu yang mau saya omongin sama Babe. Perlu duit dikit lah, Be. Buat nyetak muka saya di spanduk. Muka lo. Ya Allah. Kayak apa nanti jadinya cucu gue? Saya membagi mereka sesuai tempat operasinya. Ini yang bajunya paling keren, copet mall. Ketuanya namanya Gareng, alias Glenn. Kenalin anggota lo. Boy. Eros. Om K. Ari Bowo. Itu kelompok B, copet pasar. Ketuanya namanya Komet. Kenalin anggota lo. Sabar. Subur. Bedil. Bedul. Yang ini kelompok C, copet angkutan umum. Operasinya biasanya di angkot dan bis kota. Ketuanya namanya Ribut. Kenalin. Ya, nama saya adalah Ribut. Pekerjaan saya adalah pencopet. Pengalaman saya adalah cukup lama, adalah 10 tahun. Adalah 6 kali ketangkap, adalah 2 kali masuk TV, adalah 3 kali kecebur rempang, Adalah cukup. Ribut, kenalin aja anggota lo. Adalah kampret. Wah. Adalah kalong. Yaps. Adalah codot. Adalah sobrat. Yang ini Mata Dewa. Menjaga markas sekaligus pengintai. Nah, sekarang abang boleh.
kasih pengarahan buat mereka. Kalian sudah melakukan sebagian dari prinsip manajemen. Sesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan agar bisa diterima dan tidak dicurigai. Bagus. Nah, ini copet mall nih masih bawa pencopet nih. Nggak mandi ya? Bos, gimana nih? Kita nggak mau kalau diatur-atur kayak begini. Glenn, manajemen itu adalah pengaturan. Pengaturan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tapi gua nggak mau mandi. Ya harusnya sebagai ketua copet mall bisa kasih contoh. Bang. Mereka mandi kalau udah perlunya aja. Kalau hujan, Bang. Kalau hujan? Hujan nggak turun setiap hari. Bos, adalah pecat aja Bang ini. Masa kita disuruh mandi? Oke, sorry. Oke. Baik, selanjutnya, setelah penghasilan kalian dipotong 10%, uang tersebut akan saya kelola. Dan nantinya, sebagian dari uang itu akan kita coba untuk membuat suatu usaha yang baru. Kita lihat, siapa di antara kalian yang punya bakat bisnis? Kalau duit cabang tilap gimana? Glenn. Gak apa-apa, Bang. Glenn, kemungkinan itu tetap ada, Glenn. Tapi kalau kalian gak ada yang percaya sama saya, ya udah, kerjasamanya bubar. Karena kerjasama kita ini modalnya adalah kepercayaan. Itulah manajemen. Abang cuma duduk-duduk dapat bagian. Kita nyopet kalau ketangkep digebukin orang. Nama kamu siapa? Boy. Boy. Pulang nyopet jam berapa, Boy? Kita pulang jam 5, Bang. Jam 5. Setelah itu kalian bisa santai, main-main, istirahat. Sementara saya masih harus kerja. Mikirin gimana caranya supaya usaha ini bisa tetap jalan. Bang, cuman mikir. Nama kamu siapa? Kampret. Nah, Fred, coba. Sekarang kamu berpikir. Sudah, cukup. Lihat kan? Berpikir itu nggak gampang. Untuk tahu bagaimana cara berpikir yang benar, saya menghabiskan waktu 17 tahun. Sekolah, dari SD sampai kuliah. Tujuan saya di sini adalah mendidik kalian. Supaya kalian tahu bagaimana cara berpikir yang benar. Tinggal nanti kita lihat gimana kita bekerja sama dan saling percaya. Ya, pengarahan kelar. Sekarang semua kembali kerja. Ingat, hati-hati, semua tetap teliti, cermat. Ceroboh sedikit, pada benjol lo semua. Paham? Copet mall. Di mall. Kita usaha. Copet pasar. Di pasar. Kita jaya. Copet angkot. Di angkot. Kita jaya. Cabut. Pergilah pergi, matahari telah meninggi. Tinggalkan pagi, singkirkan mimpi-mimpimu yang sepi dalam hidupmu, yang selalu menghantui dirimu. Aku yakini langkah kita akan sampai di pertengahan penuh kedamaian, di mana kita masih bisa
10.000. Lumayan. Orang-orang zaman sekarang kok pada miskin ya? Bos, lumayan nih. 72.000. Adalah banyak juga tuh. Yoi. Sini. Ini cuma jatuh plastik. Bego lo. Gila nih cewek, cakep juga. Gila, Luna Maya. Lo copet pacarnya? Masa pacarnya lu namanya naik angkot? Bego lu. Banyakkan kartu pada duit. Ayo, Star. Star. Cepetan, Glenn. Mana restoran lu? Cepetan. 170.000. Dikit banget sih, bego lu. Copet pasar. 170.000. 550.000. Ini hasil nyopet di pasar lebih tinggi daripada di mall. Ya kalau urusan copet-mencopet, Bang, pasar lebih basah daripada di mall. Yang basah pasar, becek. Kalau tuh becek. Copet angkot. Bentar bang, ini lama ngitungnya. Adalah... Aduh, nggak tahu deh, hitung aja sendiri. Kalau nggak tahu, biasanya di atas 200.000 Bang. 400.000 pas. Tuh kan, udah gue bilang, adalah 400.000 pas. Ada yang bisa nyatet? Ini anak-anak kan yang sekolah, Bang. Yang sekolah saya aja. Rumah saya kan bos. Masa bos nyatet? Ya. Woi, ngumpul! Cepat! Cepat! Kita mesti hati-hati masih Muluk. Siapa tahu dia nipu kita. Bos, kenapa sih kita harus ikutin maunya Bang Muluk? Sini lo. Sini. Lo baru jadi cicak. Mau ngandelin buaya lo. Sono. Dengar. Bang Muluk itu kesini mau ngatur kita supaya kita berhenti jadi copet. Tapi duitnya tetap banyak. Siapa tahu dia benar-benar hebat. Paham lo mana? Paham. Ya udah, main lagi deh. Ya, hitung. Sini. Makasih, Pak. Kesempatan ini tidak akan Anda dapat di mana tempat, Pak. Nilai waktu bayar. Sakit hitam. Dua ramalan, 50.000. Anda bisa tahu. Tuh. Nah, dompet. Apa yang Anda bilang? Ente dapat rezeki. Tapi kita bagi dua. Ente 50, Anda 50. Nih, sekotak anter ke Haji Sarbini. Siapa tahu dia sadar kalau pendidikan itu penting. Bapak lu pasti bangga sama lo.
ngomong-ngomong, lu kerja di bagian apa ya? Saya di bagian pengembangan sumber daya manusia. Iya. Nih, Be. Ya, Pak. Terima kasih Pak Muluk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai orang yang yakin akan pentingnya pendidikan, aku juga bangga. Bang. Hei, makan tuh. Dari Bang Muluk. Wah, asik nih. Terkabul juga doaku. Allah memberi kamu jalan. Jadi, kamu nggak perlu berternak cacing. Abah, yang nentuin halal haram itu siapa? MUI. 5 kotak. Allah, Mi. Itu baru benar. Allah. Ini motor pasti dibeli pakai duit kita. Motor dinas dibeli pakai duit kita, dipakai sama Bang Muluk buat dinas. Dinas apa sih? Ya tugas bego. Glenn, bedul anak buah gue. Cuman gue yang boleh ngemplang dia. Anak buah lu bego sih, dinas gak ngerti. Biarin aja dia bego. Dia kepengen bego. Lu mau apa? Bos bilang, urus anak buah masing-masing. Kalau lu pengen kemplang, kemplang anak buah lu. Kalau gue yang kepala lu bisa gue kemplang. Coba aja. Masuk. Cari gara-gara sih. Tadi lu ngemplang anak buah gue duluan. Udah. Komet, ayo masuk. Ayo masuk. Tabungan kalian sudah 9 juta. Bang, motor di luar punya siapa? Punya kalian. Saya yang pakai, biar gampang ngurus keperluan kalian kemana-mana. Ini ada uang 2 juta. Buat dibagiin, Bang. Bukan. Sebagian dari kalian akan memulai hidup baru. Jadi pengasong. Kenapa? Gak mau. Saya juga, Bang. Saya nyopet aja. Ngasong capek, Bang. Kita kan baru belajar usaha. Masih lebih banyak hasil nyopet daripada ngasong, Bang. Memang kamu ongki ya? Cuplis alias Ongki. Bang, nama dia semua itu pada pakai alias. Kayak gitu tuh, Bang. Tongkol alias Boy. Glenn, udah. Glenn, udah. Gue cari gara-gara. Ini lu ngeplang anak buah duluan. Glenn, Komet. Oke, saya jelaskan ya. Ngasong adalah langkah awal. Walaupun hasilnya sedikit, tapi nanti kalau usaha ini sudah berkembang, dari ngasong terus buka kios. Dari buka kios, terus buka toko. Buka supermarket. Dan kalian akan jadi pengusaha besar, jadi konglomerat. Komet, mau ngasong? Jangan lupa baca bismillah.
hajar mereka. Jangan bang, jangan bang. Jadi mesti gimana dong? Ini bagian dari proses pendidikan dan penyadaran. Jadi mungkin kita harus lebih sabar. Bang. Iya bang. Saya terima kasih abang sudah mau mendidik mereka. Cuma terus terang begini bang. Ya pendapatan saya kan dari mereka nih. Kalau mereka ngasong, pendapatan saya berkurang dong. Ya kita ngobrol di rumah yuk. Bang, itu mah. Bu, minta kopi bu. Biasa kan bang? 3? Ah, 2 aja. Dia pikir tamu saya yang biasa datang. Mereka itu siapa bang? Gini, anak-anak itu kan perlu perlindungan. Saya yang lindungin. Saya juga perlu perlindungan. Ya mereka itulah yang melindungi saya. Ya, sama-sama cari makan, ngerti lah. Gini bang, saya melihat keseriusan abang ini jadi berpikir. Nggak apa-apalah pendapatan saya berkurang. Yang penting masa depan anak-anak itu jadi lebih jelas. Itu lebih baik kayaknya. Dorong lo. Mana masuk? Gua lagi main nih. Gua ada proyek. Pelaku proyek apa sih? Tenang aja. Lo lihat. Hah? Bang Muluk! Biasa bang, nitip. Wah, motor baru ya bang? Iya. Wih, mantap. Coba ya bang ya. Mantap. Ini Bang Samsul, sarjana pendidikan. Kalian sebagai copet akan tetap jadi copet. Tanpa pendidikan. Jadi pendidikanlah kuncinya. Maksud apa sih? Terus abang ini minta 10% lagi? Enggak. Itu tanggung jawab saya, Glenn. Hak saya yang 10% nanti saya bagi sama Bang Samsul. 10% apaan? Kalau sekolah males bang. Dengar ya. Kalian ini menggaji saya. Kalau kalian nggak mau, kalian yang rugi. Oke, sekarang dengerin dulu penjelasan Bang Samsul. Mau jelasin kalau pendidikan itu penting. Gua sendiri nggak yakin. Lo sarjana pendidikan. Brengsek. Begini. Pendidikan itu adalah suatu kebutuhan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan itu bertujuan untuk memuliakan manusia. Lo pakai istilah yang kira-kira mereka gampang ngerti. Lo lupain dulu soal skripsi lo. Ya mestinya gue nggak digaplin, suruh gue pidato. Brengsek lo. Cepat, pendidikan itu adalah apa? Iya tuh bang, apa sih bang namanya pendidikan? Kan? Mereka bersemangat. Ya, pendidikan itu adalah begini saja. Pendidikan itu adalah sebuah alat. Alat untuk meloncat. Alat untuk meloncat? Udah, lu diem aja. Gue lagi ngarang nih. Orang yang tidak berpendidikan bisa ngumpulin duit 5 juta setahun. Orang yang berpendidikan bisa ngumpulin duit lebih 5 juta dalam setahun. Nih, misalnya kalian copet nih. Ini kalian bener copet. Gila lu mulai.
pencopet bisa ngumpulin duit 5 juta setahun, orang berpendidikan bisa ngumpulin duit lebih 5 juta dalam waktu 1 bulan atau malah 1 minggu. Orang berpendidikan, cara nyopetnya gimana? Ya mereka nggak nyopet, kerja. Jadi pegawai, jadi dokter, jadi pilot, jadi... Udah, kita harus jujur. Oke, begini. Orang berpendidikan ada juga yang nyopet. Tapi mereka nggak nyopet dari dompet yang isinya terbatas. Mereka nyopet dari lemari, dari brankas, dari bank. Kita mau, Bang. Ya bang, kita mau. Ya mau, Bang. Oke. Orang yang berpendidikan yang nyopet itu tidak disebut pencopet, tapi koruptor. Ya bang, kita mau jadi koruptor. Hidup koruptor! Hei, Bedil, koruptor itu sekolah. Makanya kalau pengen jadi koruptor, harus sekolah. Bos, maaf bos. Terusin. Nah, maksud pendidikan itu bukan supaya orang jadi koruptor, ya. Maksud pendidikan itu adalah, gue sendiri nggak yakin. Oke, begini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Samsul bahwa pendidikan itu penting. Sekarang tinggal kita mengatur jadwal supaya nggak bentrok antara mencopet sama belajar. Ya kan, Bang? Lu nyuruh gue ngejelasin pentingnya pendidikan. Gue sendiri nggak yakin pendidikan itu penting. Sejak kapan? Ya sejak gue lulus kuliah, gue pengen cari duit, terus gue ngelamar jadi guru. Malah gue dimintain duit duluan. Percuma kan pendidikan gue? Kalau sekarang lo berpikir bahwa pendidikan itu nggak penting, sudah terlambat, Sul. Lo udah rugi waktu, rugi biaya. Ya waktu gue kuliah, gue pikir pendidikan itu penting. Tapi setelah gue keluar kuliah, gue baru ngerti ternyata pendidikan itu tidak penting. Nah, itu hasil pendidikan, Sul. Kalau lo nggak berpendidikan, lo nggak akan tahu bahwa pendidikan itu nggak penting. Makanya pendidikan itu penting. Gila lu ya, pusing gua. Kalau udah ada penghasilan, nunggu apa lagi? Kalau kelamaan nanti si Rama bisa diambil orang loh. Asal lu tahu aja ya. Si Jupri yang lagi nyalonin anggota DPR tuh. Ngincar si Rama terus. Babe. Bulak-balik nyatin si Rahmat. Sambil bawa itu tuh komputernya. Katanya harganya 15 juta. Artinya lebih mahal dari motor lo dong. Jangan lupa baca. Bismillah. Ada apa? Bos, kenapa sih? Mau-maunya nurut sama Bang Muluk? Siapa lagi yang mau gue ngampar, Tapi kita nggak mau sekolah. Glenn. Lo inget nggak kejadian di Kalibata Mall? Waktu lu nyopet di sana, lu dikejar-kejar masa? Itu karena lu nggak bisa baca. Ingat nggak lo? Kalau lu bisa baca penunjuk jalan kayak begitu tuh, lu nggak bakalan kabur ke tempat yang salah. Lu kabur kantor polisi, tolol. Pulang. Ini ada beberapa huruf. Gak usah banyak-banyak dulu. Ntar lu pada mabok. Nah sekarang gini. Coba pegang pensil kalian. Lalu tulis seperti ini. Ya, tulis. Nah,
Ini pensil ya, ini pensil. Bukan golok, bukan pentungan, bukan pisau. Ya, cara megangnya nih khusus. Nih, gini nih, gini. Nih, mirip-mirip megang sendok. Itu bukan gitu nulisnya. Begini cara megang pensilnya. Nih, begini coba. Ah, nih. Ya ampun, lu susah banget. Begini. Kalau sekolah beneran, udah gua gaplok tuh anak. Mestinya tadi lo gaplok aja. Gila lu. Mana gua berani? Kalau dia nikam gua gimana? Itu tantangannya, Sul. Kalau lo sukses ngajar di sini, lo akan sukses ngajar di mana aja. Ini sekolah bebas, kelas bebas, cara megang pensilnya juga bebas. Yang penting kalian bisa nulis. Nah, gitu dong. Nah, sekarang kita belajar huruf. Ini huruf A. Huruf apa? A. Begini cara nulisnya. Ini kelas bebas ya. Jadi cara nulisnya juga bebas. Yang penting jadi huruf A. Ya, boleh. Bebas. Ayo tulis. Coba kamu ajak si Pipit kerja. Siapa tahu dia bisa bantu. Tapi mungkin ini bukan pekerjaan yang diharapkan Pipit, Pak Haji. Kenapa? Kerja kasar? Nggak apa-apa. Kamu kira aku senang? Setiap hari aku lihat dia ngirim-ngirim SMS. Mengharap dapat hadiah. Sampai. Sekolahnya mana? Ayo. Tenang. Tertib. Woi, gurunya cakep, woi. Yang gini dong, Bang, gurunya. Seker. Ya, emangnya gue ikan. Ayo, tertib, tenang. Semua kebagian salaman. Banyak harum. Iya, lu nyai bau. Udah mandi ya? Lu musim hujan, Mbak. Ih, kenapa sih lu? Mereka ini kekurangan kasih sayang. Oke, semua duduk, tenang. Mereka ini siapa, Bang? Pencopet. Hah?
Lo yang minta kerjaan, babe lo juga. Ya tapi Pipit gak tahu kalau bakal ngajar copet. Lihat koruptor di televisi biasa aja. Kenapa sekarang lihat copet jadi heran? Lo lihat tuh. Hah, senyumnya. Gak kalah manis sama para koruptor di TV. Pak, kalau nggak percaya kita adalah pencopet, adalah ini buktinya, Pak. Tenang aja, Mbak. Duitnya masih utuh kok. Adalah 7.000. 7.000? Miskin amat. Biar gue miskin, ini duit halal, tahu? Nah itulah tugas lo. Lo ajarin mereka bagaimana cara membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita belajar ngaji, Bang. Ngaji belum perlu. Tadi kita kira mau nyanyi. Glenn dan adik-adik para pencopet yang budiman, copet juga bakal mati. Kalau udah begitu pilihannya cuma dua. Masuk neraka atau masuk surga. Di neraka nggak enak, di surga enak. Kita mau masuk surga, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Ya, makanya untuk itu abang datangkan Ustazah Laila Fitriani alias Ustazah Pipit yang cantik ini untuk mengajarkan kalian ilmu agama. Supaya masuk surga. Lo ngajar orang bener, apa istimewanya? Ketahuan ngajar mereka jauh lebih mulia. Betul, Mbak. Mulia sekali. Setuju? Oke, gue akan ngajarin kalian. Udah, nggak usah pakai tepuk tangan. Pertama-tama karena ini pelajaran agama, gue mau nanya dulu nih. Agama kalian apa? Agama kita apa ya? Yang enak apa ya? Alah, agama apa aja lah, Mbak. Yang penting enak. Agama apa aja? Ya Mbak, agama apa aja yang penting enak. Agama apa yang lo bisa ajarin? Ya cuman Islam, Bang. Ya udah itu aja yang ngajarin. Oke, sudah diputuskan. Agama yang akan diajarkan di sini adalah agama Islam. Buat yang bukan beragama Islam, boleh meninggalkan tempat dan nanti akan dicarikan guru penggantinya. Silakan. Aduh Bang, saya nggak kuat Bang. Mati aja dah kalau begini ya. Kalau lu mati, anak mak gimana? Sabar. Jadi honor Pipit dibayar dari hasil mencopet, Bang? Iya. Lo mau terima honor atau pahala? Dua-duanya, Bang. Makasih ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kita tidak dapat menunggu datangnya musim hujan. Makanya, mari belajar mandi. Dingin! Pakai sabunnya. Kok sabun toilet sih, Mbak? Ini kan baru belajar, biar hemat. Air itu sejuk, air itu menyegarkan, air itu membersihkan. Air itu dingin. Mulai dari sejuknya air yang membasahi sekujur tubuh ini, dari ujung rambut hingga kaki. Kita mulai jejakkan langkah kaki ini menuju era baru yang penuh asa pagi kita. Mulai hari ini mari cepat kita tinggalkan masa lalu yang penuh kegelapan. Mulai hari ini
tambah 10 sama dengan? Nah, gampang kan? Dengan begini, duit berapa aja bisa lu hitung. Solifar kusubahiro ataini susah bilal kiblati ajaan lillahi ta'ala. Produktivitas copet dan nasional kalah sama produktivitas koruptor. Jadi kalian harus lebih giat supaya ada peningkatan. Gue, Karya Mata Dewa. Gue ini binatang jalanan. Tiap hari mencopet saja kerja gue. Mencopet, mencopet, dan mencopet. Kalau sampai waktu gue akan berhenti nyopet. Ya Tuhan, ampunilah dosa gue. Nah, itu gedung DPR, tempat wakil rakyat. Wakil kita yang kita tugaskan untuk memperjuangkan nasib kita. Wakil copet, ada nggak bang? Di dalam boleh nyopet gak bang? Di dalam itu tempat orang-orang terhormat dan berpendidikan. Adalah kita bisa di situ dong. Kita kan udah sekolah. Ngapain lu di situ nggak bisa nyopet? Tapi korupsi boleh kan? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Glenn, gak ikut sholat? Gak mau, si ribut jadi imam. Ntar kebanyakan nyebut adalah wakbar, adalah bismillah, adalah komat adalah. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Amin. Adalah. Amin. 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 Amin.
Pagi-pagi udah nongol loh. Be. Ikan berenang lagi? Bukan, Be. Buat apa nih? Iseng aja, Be. Kalau kita anggota DPR udah capek mikirin rakyat, Be. Ya ini, buat ngilangin stresnya. Nih, kita makan, Be. Kita makan. Makan semuanya, Be. Ri, makan mulu nggak ada beraknya. Iya ya, mana pantatnya? Lo bagaimana sih? Hah? Ikut? Iya. Abah sama Pak Bul mau lihat kantor kalian. Pengen tahu pengembangan sumber daya manusia itu kayak apa? Waduh. Itu Haji Sarbini. Diajak. Biar dia lihat. Biar dia lihat pentingnya pendidikan. Haji aja dah yang ajak dia. Waduh, pulsa gua habis lagi nih. Kiamat nih. Ih, mati lagi. Mi, ini teleponnya kenapa? Belum bayar. Ayo, silakan. Adik-adik kami, para pencopet yang budiman, silakan duduk. Ayo duduk. Gimana? Kita nggak nunggu Pipit? Nggak usah, udah mulai aja. Oke, adik-adik sekalian, meskipun Menteri Pendidikan Nasional tidak hadir. Emang diundang, Bang? Enggak. Meskipun para menteri tidak hadir dan para duta besar negara sahabat tidak datang karena memang tidak diundang, jadi kita mulai saja acara kita itu. Presiden juga nggak datang, Bang? Betul. Karena tidak diundang. Kenapa nggak diundang, Bang? Ngundang presiden biayanya mahal. Jadi Adalah kita mengundang yang pasti bisa datang dan adalah tidak dibayar. Cik. Ya. Belum ada niat nyari ini baru lagi. Aduh, kayaknya belum kepikiran saya. Saya nunggu Rama punya laki. Kalau Pak Makbul? Ya sama kayak Haji Sarbini. Kalau Haji Rahmat nggak pengen nambah bini lagi. Ya mau sih. Belum berani aja. Dia takut. Takut gimana? Ngapain lo nutuk dia? Duitnya kecil, dosanya gede, bego. Ayo. Keberadaan kami bersama kalian selama ini adalah untuk membantu dan membimbing kalian menuju lompatan bersejarah. Mulai hari ini, kita belajar bagaimana cara membedakan mana yang milik kita dan mana yang milik orang lain. Mulai hari ini, kita belajar untuk mendapatkan apa yang ingin kita miliki dengan cara yang halal. Stop mencopet! Stop mencopet! Mari berdagang! Mari berdagang! Mari begadang. Berdagang. Assalamualaikum. Pada minta ikut nih. Apa-apaan ini? Tidak boleh tanya, tidak boleh protes. Adik-adik, beliau bertiga ini adalah... Oh ya.
Silakan duduk Ayahanda Haji Rahmat, Pak Makmul dan Haji Sarbini. Nah, adik-adik sekalian, baiklah Abang akan memperkenalkan beliau ini satu-satu ya. Kalau yang ini Ayahanda Haji Rahmat. Beliau adalah Abah gue. Nah, betul. Beliau adalah Ayahanda Mbak Pipit, ya. Kalau yang ini Ayahanda Pak Makmul. Beliau adalah ayahanda dari abang kita, Bang Muluk. Nah, yang ketiga Haji Sarbini. Ayahanda Pak Samsul ya? Bukan. Beliau ini adalah calon mertua dari Bang Muluk. Mereka bertiga ini teman seperguruan. Bukan begitu, Ayahanda? Belajar silat di mana, Pak? Komet. Bukan perguruan silat ya. Tapi seperguruan mengaji. Oh, bego. Lu lihat dong, pecinya putih. Udah. Nah, sekarang coba Ayahanda saksikan. Glenn, coba tarik talinya. Nah, mencopet adalah masa lalu, mengasong adalah masa depan. Saya ulangi. Mencopet adalah masa lalu, ngasong adalah masa depan. Ayahanda, kami bertiga putra-putri Ayahanda tidak membangun masjid, tidak pula membangun madrasah. Tapi kami mengembangkan sumber daya manusia. Kami mencoba memberdayakan adik-adik kami, para pencopet yang budiman ini. Copet. Ya, kami pencopet. Maaf, ya memang sekarang ini mereka masih copet. Tapi sebentar lagi mereka tidak lagi mencopet. Karena kami akan mengantarkan adik-adik kami ini ke sebuah profesi yang baru. Profesi yang halal. Ngasong. Nah, adik-adik kami calon pengasong ini juga sudah mengalami kemajuan dalam pendidikan. Glenn, coba sebutkan sila kelima dari Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana tepuk tangannya? Nah, adik ribut, coba sebutkan butir ke-1 penjelasan dari sila pertama Pancasila. Adalah bangsa Indonesia menyatakan adalah kepercayaannya dan adalah ketakwaan kepada Tuhan yang adalah Maha Esa. Bagus! Nah, itulah penjelasan butir ke-1 dari sila pertama Pancasila. Tapi harap kata adalah itu dibuang. Karena memang ditambahkan sendiri oleh adik kami ribut. Oke, next. Ganteng, Ari Wibowo. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Bagus. Saya yakin pasti Ayahanda bertiga tidak hafal toh. Tunggu. Semua itu tadi kan masalah pengetahuan umum. Terus pelajaran agamanya mana? Oh, jangan khawatir, Bah. Itu bagian Pipit. Coba, Bedil. Rukun Islam kelima. Naik haji ke Bulutola bagi yang mampu. Hebat, Bah.
Kalau. Kapankah umat Islam berpuasa? Bulan puasa. Nama bulannya, Long. Ramdan. Aras! Coba baca niat sholat subuh. Atayatul mubaroh. Bukan. Niat. Niat. Waktu itu kita mau mulai sholat itu. Usolli fardus. Supir kata ini mustaqabila kiblati ada nilai ta'ala. Bagus! Bisa! Dan gak cuma niatnya aja, Bah. Sholatnya juga bisa. Ya. Sekarang sudah ayahanda saksikan, adik-adik kami yang budiman ini sudah menjadi pencopet yang Pancasilais dan religius. Apa? Maksudnya manusia yang Pancasilais dan religius. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagus! Sudah bisa proklamasi, sudah merdeka. Dol, lo udah merdeka kan? Ya dong, Bang. Merdeka! Ya, nah saatnya sekarang kita melangkah ke sebuah tahapan yang penting. Sebuah lompatan, sebuah kemajuan yang hebat. Dari copet menjadi pengasuh. Baiklah, kami persilahkan ayahanda kami Pak Haji Rahmat atau Pak Mabul atau Haji Sarbini untuk silakan Pak Haji dibuka selubungnya. Iya Pak Haji, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan 6 kotak asongan ini, maka hari ini 6 pencopet berubah menjadi 6 pengasuh. Oke, sepertinya kita perlu ada acara doa ya. Mumpung ayahanda bertiga hadir di sini. Ayahanda, doakanlah kami anak-anak bangsa ini. Marilah kita menengadahkan kedua tangan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita dikabulkan dan mendapat ridha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Haji gimana sih? Pakai mau baca doa segala. Enggak boleh. Apa yang salah? Ji, itu mereka pencopet. Si Muluk sama si Pipit ngajar mereka. Bagus kan? Ji, gaji si Muluk sama si Pipit dari uang hasil nyopet. Astagfirullahaladzim. Di dalam tubuh kita mengalir darah dari barang haram, Ji. Astagfirullah. Sebab kita makan makanan yang dibawa sama anak-anak kita ke rumah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jangan dekat-dekat, terapes. Coba yuk. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini gula kamu. Teh. Kopi. Ini punya Bapak. Bapak nggak mau makan dan minum dari barang yang dibeli dengan uang haram. Mulai bulan depan, listrik, air, Bapak yang bayar. Gas juga Bapak yang beli.
Menurut Abah, Pipit nggak perlu digaji. Itu duit haram. Bah, kalau Pipit punya orang tua kaya, punya duit banyak, Pipit sanggup nggak digaji buat ngajar para copet itu? Paling tidak sekarang Abah nggak perlu lagi ngasih Pipit uang jajan. Iya kan? Paling tidak, Pipit mau melakukan sesuatu yang berarti. Iya kan? Bah, sekarang Pipit udah dewasa. Segala perbuatan Pipit menjadi tanggung jawab Pipit sendiri. Kalau Pipit dosa, Abah nggak ikut dosa, Bah. Allah. Ampunilah kami. Bah, kemana, Bah? Set bahasa Indonesianya apa? Sedih. Pak Pul. Kenapa begini jadinya anak-anak kita, Ji? Kenapa begini? Haji kan tahu, saya cuma bisa ngejahit. Tapi demi Allah, Ji, demi Allah, sisa-sisa kain jahitan selalu saya kembalikan pada pemesan. Dengan hasil ngejahit yang kayak gitu, saya didik si Muluk. Saya besarkan si Muluk, tapi kenapa begini hasilnya, Ji? Sama, Pak Bu. Saya didik. Saya besarkan si Pipit. Semua itu dari hasil pensiunan saya di Departemen Agama. Tapi kenapa begini? Banyakan kartunya nih main bertiga nih. Pincang, catur deh. Lu main catur, gue main apa? Lo main yang jauh. Nah, udah masuk-masuk juga. Waduh, cari masalah nih kayaknya nih. Hol, Muluk. Gini, Mal. Soal bagian yang 10% buat kita bertiga itu gua rasa kurang. Ada apa nih? Itu duit hasil nyopet, Sul. Bang Samsul tega ngasih duit haram buat ibu abang. Lu kenapa berubah jadi sok suci gitu, Pit? Lu juga mau? Lu yang ngajak gue, lu yang mujuk gue, lu yang ngomong. Lu rela lihat gue main gaple lagi? Lu rela lihat gue frustrasi? Mul, Allah itu maha mengetahui apa yang kita lakukan, Mul. Allah juga tahu lah kita itu nggak bakalan kaya lantaran kita itu ngurus copet. Allah itu maha mengetahui dan dia itu maha memaklumi. Tapi gue nggak tahu seberapa maklumnya Allah. Terus gimana? Ampuni aku, ya Allah. Amin. Mungkin di luar kesadaranku, aku telah memberi anakku makanan dari rezeki yang tidak halal. Ampuni aku, ya Allah. Amin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kami telah menganiaya diri kami sendiri.
Ampuni kami yang tua ini, ya Allah. Ampuni anak-anak kami, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kita pikirin lagi. Maksudnya? Gue bilang kita pikirin lagi. Iya bang, sebaiknya malam ini kita berpikir. Mol, gue merasa hidup gue sudah berharga, Mol. Gue merasa gue udah bisa bermanfaat untuk orang lain. Hah? Ini suatu hal yang luar biasa buat gue. Oke, lu sekarang gak usah bayar honor gue juga gak apa-apa. Tapi gue minta uang transport buat ongkos supaya gue gak jalan kaki. Ya Mol ya? Mol. Gue serius, Mol. Gue gak bercanda. Hah? Untuk uang transport, Mol. Itu juga gak terlalu besar kok dosanya. Oke? Ya? Kita lihat besok, Sol. Tolong! Yang paling besar dosanya mereka yang korupsi. Mereka yang ngabisin duit rakyat. Yang biarin rakyatnya melarat. Yang biarin rakyatnya jadi tukang copet. Malu! Lu tega ngeliat gua jadi bangke lagi? Lu tega ngeliat orang-orang ngina gua lagi? Samsul, sarjana pendidikan tapi pengangguran. Yang tiap hari kerjanya main gaple, gangguin orang. Bolong! Bukan anak-anak, udah sudah. Nih, aus buat lo. Jangan lupa pilih gua nomor 212 dari Partai Asam Lambung, partai yang mikirin putra rakyat. Oke, bro. Kentot lo! Ini kaos gratis. Dari Bu gratis. Nomor 212 Partai Asam Lambung, Jupri. Mas, ini kaos gratis. Ayo ambil, kenapa gratis? Ya, ayo mbak. Gratis. Yang lain udah pada pergi, Bang. Gak ada yang mau ngasong. Terus lo gimana? Sama, Bang. Gak biasa sih. Kalau lo mau coba, lo pasti bisa, Matt. Dengan cara mencari rezeki yang halal, gak ada alasan polisi ngejar-ngejar kita. Gak ada alasan malaikat masukin lo ke neraka. Matt, lu masih ingat caranya sholat kan? Matt, lu masih hafal kan Pancasila yang abang ajarin? Oke, Matt. Ini 6 kotak asongan, sama isinya lo jaga ya. Mungkin nanti ada yang mau ngasong. Iya, Bang. Bang Samsul pikir karena abang udah ngajarin mereka Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 terus kelakuannya jadi baik. Terus lo pikir karena lo udah ngajarin mereka ngaji, sholat, kelakuan mereka juga jadi baik? Brad, dari mana lu? Habis sholat di musola, Mbak. Wah, ada juga hasil gua ngedidik lu, Brad. Brad, sendal lu bagus tuh. Iya, Bang. Habis ngambil di musola tadi. Sekarang gua makin ngerti kenapa orang yang sholat dan hafal Pancasila masih tetap aja korupsi. Terima kasih sudah memberi kami kesempatan. Dan sekarang sudah saatnya kami harus melakukan hal yang lain. Saya terima kasih. Abang sudah mau berusaha. Ini motor. Ini surat-suratnya.
Ini buku tabungan. Ada 21.200.000. Ini kartu ATM. PIN-nya ada di situ. Di markas ada 6 kotak asongan. Komet yang jaga. Sama copet goblok. Lu tahu nggak di sini? Di sini ada uang 21.200.000. Sebelum Bang Muluk kesini, lu nggak pernah punya duit sebanyak itu kan? Nggak pernah kan? Hah? Bang Muluk kesini cuma mau ngajarin lu jadi pengasong. Tapi lu semua kepinginnya jadi copet. Jadi copet. Copet itu paling top. Masa depannya itu di penjara, tahu? Didor, mampus, tua dan tetap miskin. Tahu lo? Kalau koruptor, korupsi, duitnya banyak tetap. Keluar dari penjara juga duitnya tetap banyak. Kenapa? Karena mereka sekolah. Lu kan gak sekolah. Lu cuma copet, lu gak punya harapan. Tahu? Lu gak punya harapan. Sekarang Bang Muluk sama teman-temannya udah gak ada di sini lagi. Gak ada yang mau ngajarin lu macam-macam lagi. Hah? Lihat tuh, itu ada 6 kotak asongan, ya. Siapa yang mau ngasong, boleh ngasong dan kotak itu milik mereka. Glenn, ini negara bebas, Glenn. Ya. Yang mau ngasong, ngasong. Yang mau nyopet, nyopet. Tapi ingat, kalau ada yang gangguin temennya ngasong, abang ajar. Kalau bisa nyetir, kesempatan buat kerja lebih banyak. Nggak bisa di sini berangkat ke Arab Saudi. Ayo, silakan hubungi nomor di bawah ini. Nah, pertanyaannya adalah, orang yang mengambil uang rakyat untuk kepentingan dirinya sendiri disebut A. Maling, B. Pencopet, atau C. Koruptor. Hadiahnya 500.000 dipersembahkan oleh Fatigon Hydro minuman liar dari wajah-wajah resah ada di sini dan ada di sana. Ya Tuhan, terima kasih kau sudah bawa Samsul ke sini. Mantap. Jalan. Semua berkejaran dalam bising. Mengapa, oh mengapa, sejuta wajah engkau libatkan dalam impitan kegelisahan. Adakah hari esok makmur sentosa bagi wajah-wajah yang menghibur? Yang rata tempelnya yang banyak itu. Lu cepotin tuh gambar, gua kagak mau ditipu lagi. Kita minta sayang ya. Ingat nih Om. Wah, tuh. Yang rata jangan miring tuh. Tuh kan bagus tuh. Aneh menang, ente kenyang. Ente serius, Jo? Om, serius lah Om. Jangan lupa Om ya, pilih saya nomor 212 dari partai Asam Lambung. Mak bapak lu aja nggak percaya sama lu, apalagi gue. Cabut. Orang yang begini nih, ujung-ujungnya minta duit. Cepetan. Matt, gue ikut. Glenn, ini negara bebas. Yang mau nyopet-nyopet, yang ngasong-ngasong. Ada yang pergi menembus kegelapan.
tinggalkan puing cinta berserakan. Kering sudah tanah harapan saat cinta terbang ke awan. Makin kelam semua warna kehidupan. Kemana harusnya kaki melangkah ketika hati berselimut sesal? Adakah tersisa taman yang indah? Cinta masih sempurna. Kalau Pak Presiden lewat, dikibarkan benderanya, oke? Ayo semua. Minum. Jangan minum. Kacang permen. Ini Pak. Empat ini Pak. Komen. Ngomong lagi Pak. Komen. Lewat. Komen lari, men. Komen lari. Lari. Ayo tangkap saya. Saya suruh mereka langsung. Ayo tangkap saya. Ada apa nih? Ada apa nih? Mereka hanya mencari rezeki yang halal. Dan hanya itu yang mereka bisa. Ini aturan. Gak boleh mengemis dan mengasong. Ganggu lalu lintas, tahu? Kalian terganggu dengan pengemis dan pengasong. Tapi gak terganggu dengan ulah para koruptor yang memiskinkan kalian. Kan koruptor gak ganggu lalu lintas. Seharusnya kalian tangkap para koruptor yang sudah memiskinkan negeri ini, memiskinkan kalian. Bukan tugas kita, memang bukan tugas kalian. Tapi paling tidak punya rasa belas kasihan. Mereka hanya mencari rezeki yang halal. Biarin mereka yang miskin mencari rezeki yang halal. Aduh, pusing gua. Udah kalau gitu dia aja yang kita tangkap. Ayo, bawa. Ayo, kota. Ayo. Kalau kayak gini, gue nyopet lagi aja deh. Kita jangan nyerah. Lihat dong Bang Muluk yang udah ngebela kita. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan.
kau ku banggakan. Orang bilang kau nekat, orang bilang kau jahat, karena milik sesama kau sikat tanpa sisa. Orang bilang kau salah, orang bilang kau dosa, namun engkau abaikan, seolah kau tak mendengar. Tak kenal kata salah, tak kenal kata dosa. Gejolak jiwa datang kapan saja, pada siapa saja, sering tak terduga. Jalani hidup meski segalanya tak seindah mimpi yang menghias tidurmu. Pesona dunia tinggalkan luka, karena tak kuasa untuk menggapainya. Yakinlah takdir tak mudah dihindari, walau harus terhina, walau harus tercela, walau bertaruh nyawa. Orang bilang kau salah, orang bilang kau dosa, namun engkau abaikan, seolah kau tak mendengar. Tak kenal kata salah, tak kenal kata dosa. Gejolak jiwa datang kapan saja, pada siapa saja, sering tak terduga. Jalani hidup meski segalanya tak seindah mimpi yang menghias tidurmu. Kadang harus terhina, kadang harus tercela, bertaruh